Di sebuah desa kecil bernama Watu Agung, terletak di lereng Gunung Mantira, hiduplah seorang gadis bernama Sekar Ayu. Namanya seindah parasnya, tetapi nasibnya tak seindah namanya. Sekar dikenal sebagai gadis paling cantik di desa itu. Kulit sawo matang bersih, mata teduh, dan rambut hitam panjang yang selalu dikepang. Namun ia juga dikenal sebagai gadis miskin dari gubuk tua di tepi hutan. Ibunya telah lama meninggal dan ayahnya, seorang pengukir topeng tradisional, mengidap penyakit yang membuatnya hanya bisa terbaring. Sekar menjadi tulang punggung keluarga sejak usia 12 tahun. Ia mencari daun-daun obat di hutan, mencuci pakaian warga untuk mencari upah, dan menjual jamu di pasar kecil tiap pagi. Desa Watu Agung bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga kaya akan tradisi. Di sana, kasta sosial tak tertulis masih berlaku. Anak dari petinggi desa, saudagar, dan keturunan tokoh adat dianggap lebih terhormat dari rakyat biasa seperti Sekar. Meskipun ia sopan, tekun, dan menawan, namun bagi sebagian orang, kemiskinan Sekar adalah aib yang menempel sangat kuat. Suatu hari, saat Sekar mengantar jamu ke rumah Pak Lurah, ia melewati sekelompok pemuda yang tengah berlatih karawitan di balai desa. Di antara mereka tampak Bagas, putra tunggal Pak Lurah, yang diam-diam telah lama memperhatikan Sekar. Ia mengagumi ketekunan dan kelembutan gadis itu. Namun, ia tahu mendekati Sekar bisa menjadi bencana politik bagi keluarganya. Sementara itu, para pemudi lain mulai iri. Cantik tapi miskin, seperti bunga liar di pinggir jalan, ujar Ratna, putri saudagar kaya sambil tertawa sinis. Percuma cantik kalau miskin. Lihat tuh, tiap hari bau hutan, bukan bau parfum timpal yang lain. Sekar hanya menunduk dan melanjutkan langkahnya. Ia sudah terbiasa dengan hinaan. Tapi malam itu, saat ia duduk di samping ayahnya yang terbatuk-batuk di ranjang bambu, hatinya mengempis. Ia bertanya dalam hati, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Apakah hanya karena aku miskin, aku tak pantas dihargai? Yang tak tahu dan yang diketahui siapapun adalah darah yang mengalir di tubuh Sekar bukan darah biasa. Di balik kesederhanaannya, ia adalah cucu dari seorang empu wanita terakhir yang konon menguasai ilmu pelindung tanah di tanah itu. Ilmu yang sudah lama terkubur dalam sunyi, menanti waktu untuk bangkit, dan waktunya akan segera tiba. 3 hari setelah perayaan sedekah bumi, sebuah kabar mengejutkan menyebar cepat di desa Watu Agung. Bagas, putra Pak Lurah, akan melamar seorang gadis. Semua orang mengira bahwa gadis itu adalah Ratna, putri saudagar kaya yang selama ini memang dekat dengan keluarga Lurah. Namun alih-alih ke rumah Ratna, Bagas dan ayahnya justru berjalan kaki menuju sebuah gubuk tua di tepi hutan, yaitu rumah Sekar Ayu. Warga desa yang melihat sontak terkejut. Beberapa mengikutinya dari belakang, ingin tahu dengan mata kepala sendiri. Ratna yang sedang duduk di warung terdiam mematung, wajahnya memerah padam. Sesampainya di rumah, Pak Lurah mengetuk pintu bambu secara pelan. Sekar membukakan pintu dengan ragu, matanya membulat saat melihat siapa yang datang. "Permisi, Ndok Sekar, kami datang dengan niat baik," ucap Pak Lurah sambil tersenyum ramah. Bagas berdiri di samping ayahnya, wajahnya tegang namun mantap. "Aku ingin meminang Sekar, dengan seizin Bapak tentu." Sekar terpaku. Pak Rono yang mendengar dari dalam rumah terbatuk pelan dan memaksa duduk.
Matanya berkaca-kaca antara bangga dan bingung. Namun sebelum ucapan restu bisa diberikan, kerumunan di luar rumah mulai berteriak-teriak. Lamaran macam apa ini? Masa anak lurah ngelamar tukang jamu? Buka mata Bagas. Kau bisa dapat siapa saja, kenapa harus gadis miskin itu? Sekar itu bukan kelasmu, Bagas. Dan yang paling lantang kala itu, Ratna. Ia muncul dari kerumunan dengan gaun batik mahal dan wajah menyala marah. Aku nggak percaya kamu bisa lebih memilih gadis yang bau kemenyan dan tanah hutan itu daripada aku, Bagas. Teriaknya secara tajam. Bagas mencoba menenangkan, namun suasana sudah mulai panas. Sekar berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, kedua tangannya mengepal. Hatinya tercabik, ia tak menyangka niat tulus Bagas justru menjadi bahan tontonan dan ejekan. Pak Lurah yang awalnya ragu akhirnya menarik lengan anaknya dengan paksa. Maafkan kami, Ndok, kami terlalu terburu-buru. Mereka pergi tanpa sempat berbicara lebih jauh, dan Sekar untuk pertama kalinya sejak lama menangis. Sekar menangis bukan karena ditolak, tetapi karena harga dirinya diinjak-injak di depan semua orang. Malam itu saat Sekar duduk sendiri di samping Tungku, terdengar suara angin berdesir. Lalu bayangan wanita tua berjubah putih muncul di belakangnya dari sudut rumah yang gelap. Cucuku, waktumu telah tiba. Luka itu akan menjadi cahaya dan darah yang kau warisi akan bangkit. Malam itu setelah semua kehebohan berlalu, Sekar masih duduk termenung di depan tungku kecil di gubuknya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang bau kering. Tiba-tiba dari balik jendela yang terbuka sedikit, sebuah cahaya redup namun berendar muncul. Perlahan, sosok wanita tua berpakaian putih tampak berdiri di sudut ruangan. Semuanya nyata, bukan mimpi. Sekar gemetar, suaranya parau. Wanita itu tersenyum lembut, suaranya seperti bisikan angin di antara pepohonan. Aku adalah nenek buyutmu, Empu Laras. Ilmu dan kekuatan leluhur kita sudah lama tertidur, tapi kini waktumu telah tiba untuk bangkit. Sekar menatap dengan mata membelah. Selama ini, cerita tentang nenek moyang yang sakti dan mampu melindungi tanah Jawa hanya dianggap dongeng oleh penduduk desa. Namun kini bayangan itu nyata di hadapannya. Kau adalah pewaris terakhir, Sekar. Di dalam darahmu mengalir kekuatan yang mampu menjaga desa ini dari ancaman yang lebih besar dari sekedar hinaan dan penolakan. Sekar menggenggam tangan wanita itu seolah mencari keberanian. Tapi aku hanya seorang gadis miskin. Aku tidak pantas. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Kekuatan ini bukan untuk sombong, melainkan untuk menjaga dan memberi harapan. Tapi perjalanannya tidak mudah dan kau akan diuji. Suara angin berhembus kencang, lampu minyak bergoyang, dan sosok bayangan samar muncul dari luar, seperti mengintai. Aku harus bersiap, kata nenek pelan. Tolong ajari aku, nenek. Wanita itu mengganggu. Besok fajar kita mulai. Jangan takut, cucuku. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Fajar baru saja menyingsing ketika Sekar bangun dari tidurnya. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya antara takut, penasaran, dan harapan. Empu Laras sudah menunggu di luar, duduk di bawah pohon besar yang dianggap sakral oleh penduduk desa. Ayo cucuku, waktunya kau mulai mengenal warisan yang sesungguhnya, katanya dengan suara tenang. Sekar mengikuti Empu Laras ke sebuah gubuk kecil di hutan yang jarang dikunjungi. Di sana tersimpan berbagai benda kuno, jimat, keris, dan kitab tua berbahasa Jawa kuno.
Pertama, kau harus belajar mengendalikan pikiran dan hati. Kekuatan itu bukan hanya soal sihir atau ilmu, tapi keseimbangan. Jelas Empu Laras. Hari-hari berlalu, Sekar mulai berlatih meditasi, belajar mantra, dan memahami alam di sekitarnya. Namun, di dalam hatinya, ia terus dihantui rasa takut dan kebingungan. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar gadis miskin yang dipandang sebelah mata. Tapi, di sisi lain, ia juga ragu apakah ia benar-benar mampu menghadapi tanggung jawab besar ini. Selain itu, desas-desus di desa tentang lamaran yang gagal dan kemunculan Sekar yang sering ke hutan mulai membuat beberapa orang penasaran dan was-was. Kalau benar gadis itu punya kekuatan, apakah itu baik untuk desa? Atau justru membawa malapetaka? Bisik beberapa tetua desa di balai pertemuan. Sekar mulai menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang menjaga keharmonisan desa yang dicintainya. Kabar tentang Sekar dan warisan leluhur mulai menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya, tapi tidak sedikit pula yang ragu bahkan takut. Ratna yang selama ini merasa tersaingi, mulai menyebarkan gosip ke warga desa. Kalau benar dia punya ilmu gaib, jangan-jangan itu bahaya. Bisa-bisa desa ini kena kutukan. Bisiknya penuh daya tipu. Pak Lurah pun mulai menerima tekanan dari para tetua desa dan beberapa warga yang takut akan perubahan. Ia merasa berada di tengah dilema, mendukung putranya dan Sekar atau mengikuti suara mayoritas yang mulai menolak. Sementara itu, Sekar merasakan beban yang semakin berat. Latihan dengan Empu Laras berjalan baik, tapi tekanan sosial membuatnya hampir putus asa. Di satu sisi, Bagas mulai merasa bersalah atas perlakuan keluarganya dan warga desa terhadap Sekar. Ia mendekati Sekar dengan tulus, menawarkan dukungan, tapi Sekar masih sulit percaya. Bagas, aku bukan hanya pejuang untuk diriku sendiri. Ini tentang menjaga tanah dan orang-orang yang mencintaiku. Meski mereka meragukanku, aku Sekar tegas. Namun di dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa ia lebih dari apa yang orang lain pikirkan. Hari-hari berikutnya, Sekar semakin yakin bahwa kekuatan leluhur yang diwariskan padanya harus digunakan bukan hanya untuk membela diri, tapi juga untuk menyatukan desa yang terpecah. Namun tantangan terbesar belum datang. Desa Watu Agung yang selama ini tenang mulai diguncang oleh kejadian aneh. Hewan ternak mati mendadak, ladang layu tanpa sebab, dan suara-suara misterius terdengar di malam hari. Warga desa mulai panik. Mereka percaya ini adalah akibat dari kekuatan gelap yang dibawa oleh Sekar. Pak Lurah yang semakin bingung akhirnya memutuskan mengadakan pertemuan besar. Di sana, banyak warga yang menuntut agar Sekar dihukum atau diusir demi keselamatan desa. Namun Sekar yang selama ini belajar dengan Empu Laras muncul dan berkata dengan tegas, "Aku tidak membawa malapetaka, tapi ada bahaya yang lebih besar sedang mengincar desa ini. Aku akan membuktikan itu." Empu Laras menguatkan Sekar. "Kau harus berani melangkah, cucuku. Ini saatnya kekuatanmu diuji." Malam itu di tengah hutan dekat desa, Sekar menghadapi sosok bayangan gelap, makhluk yang selama ini menjadi sumber gangguan desa. Makhluk itu berwujud seperti bayangan besar yang menyerap energi alam. Dengan penuh keberanian, Sekar memusatkan seluruh kekuatan leluhurnya. Ia mengucapkan mantra-mantra kuno, memanggil elemen alam, dan melawan dengan segala kemampuan. Pertarungan sengit berlangsung. Cahaya dari tangan Sekar beradu dengan kegelapan makhluk itu. Suara angin gemuruh petir dan getaran bumi menjadi saksi perjuangan mereka. Akhirnya dengan satu serangan terakhir yang memancarkan cahaya putih terang, Sekar berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Namun dalam keadaan lemah, ia harus memilih
menggunakan kekuatan terakhir untuk menyegel makhluk itu selamanya dengan risiko kehilangan kekuatan, atau membiarkan makhluk itu pergi dengan harapan dapat kembali di masa depan. Dengan suara pelan namun tegas, Sekar memilih untuk menyegel makhluk itu demi keselamatan desa dan orang-orang yang dicintainya. Setelah pertarungan hebat itu, Desa Watu Agung mulai merasakan ketenangan yang lama hilang. Ladang kembali subur, hewan ternak pulih, dan suasana damai menyelimuti setiap sudut desa. Warga yang dulu penuh keraguan kini mulai menghargai keberanian Sekar. Bahkan Ratna yang sempat menjadi penghambat mulai sadar akan kesalahannya dan meminta maaf. Pak Lurah pun mengajak warga untuk bersatu mendukung Sekar sebagai pelindung desa. Sekar sendiri masih merasa lelah dan bingung dengan kekuatan yang mulai memudar. Namun Empu Laras meyakinkan kekuatanmu akan kembali tumbuh dengan cinta dan keikhlasan. Jangan pernah menyerah. Desa Watu Agung kini berdiri kokoh, bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai lambang harapan dan kebangkitan. Sekar telah berubah dari gadis miskin yang diremehkan menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua orang. Di tengah senja yang hangat, Sekar berdiri di depan rumah kecilnya. Angin membawa aroma bunga dan tanah basah, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah dilalui. Ia tersenyum menyadari bahwa segala kesulitan dan penolakan bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah perubahan besar. Jangan pernah takut pada masa lalu, karena di dalamnya terkandung kekuatan untuk membentuk masa depan. Bagas datang mendekat, menggenggam tangannya erat. Kita akan menghadapi apapun bersama, Sekar. Ini baru permulaan. Empu Laras yang duduk di bangku teras tersenyum penuh haru. Hiduplah dengan hati yang tulus dan keberanian, cucuku. Rahasia leluhur akan selalu bersamamu.